Selamat sore A Plus Mom. Senang sekali aku Dini Hidayati bisa hadir dan menemani Mam semua di live Instagram Enfagro A Plus bersama Kumparan. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih info dulu bahwa seluruh kru yang bertugas sudah di swab antigen dan hasilnya negatif, termasuk aku juga. Dan semua peralatan di studio juga yang kita gunakan sudah diperhatikan kebersihannya, jadi insya Allah semuanya tetap aman. Dan hari ini aku di studio ini nggak sendirian, sudah ada Dr. Atila Dewanti SPAK. Terima kasih dok sudah hadir. Terima kasih diundang di sini, Dini. Sama-sama dok, mungkin dokter mau menyapa? Halo, selamat sore A Plus Mom semua. Apa kabar? Nah pasti A Plus Moms juga udah nggak asing lagi ya, karena dokter Atila ini dokter favorit kita. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan neurologi. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya dok ya, bersama dengan narasumber lain yang akan aku invite secara live. Oke, silakan. Anyway, sore. Dan perlu diketahui untuk masa depan anak, yaitu tentang cara mengoptimalkan IQ tinggi si kecil. Nah, tentu saja ya, setiap ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya dong. Mulai dari nutrisi ini yang dibutuhkan untuk tubuh dan otak si kecil, sampai berbagai macam stimulasi itu kita sudah coba berikan semaksimal mungkin. Tapi ya, namanya ibu ya kadang-kadang udah optimal pun masih ada aja nih rasa khawatir yang muncul di dalam pikiran kita. Kira-kira support yang kita kasih itu betul-betul udah maksimal atau belum ya? Terus gimana sih caranya supaya kita nih bisa bedain si kecil ini kecerdasannya udah baik dan optimal atau ternyata belum cukup. Nah, nanti kekhawatiran-kekhawatiran ini juga terbukti loh Mams dari survei yang dilakukan oleh Kumparan bersama 3 generasi dan juga Enfagro A+. Ternyata 95% dari 403 A+ Moms yang mengikuti survei itu sudah punya aspirasi untuk masa depan si kecil. Artinya A+ Moms ini udah tahu nih dan udah punya cita-cita yang jelas untuk anaknya ke depan. Tapi 69%-nya ini masih belum yakin apakah sudah memberikan support yang terbaik untuk si kecil atau belum. Nah, kita sendiri juga pasti merasakan ya Moms ya soal tantangan ke depannya itu akan semakin berat gitu. Makanya IQ yang tinggi itu juga sangat dibutuhkan untuk masa depan yang sukses buat anak-anak kita. Dan untuk mencapai itu semua, kita sebagai A+ Moms nih harus mendukung terus-menerus dan memenuhi semua kebutuhan IQ si kecil sedini mungkin. That's why hari ini aku udah mengundang 4 orang narasumber untuk sharing pengalaman, termasuk Dr. Atila juga. Dan pengetahuan, nanti kita akan sharing ngobrol tentang kecerdasan IQ yang lebih tinggi untuk A+ Kids. Rame ya sore ini teman ngobrolku hari ini. Ada 4 orang sekaligus. Seru ya dok ya? Seru banget. Di sini udah ada Dr. Atila yang setia menemani aku dari awal live tadi. Jadi sekarang aku mau langsung invite ketiga narasumber lainnya secara virtual. Ada brand ambassador dari Enfagro A+ yang cantik sekali, yang pasti juga sudah tidak asing, Chelsea Olivia. Kemudian juga ada psikolog dari 3 generasi, Mbak Marcelina Melisa. Dan yang terakhir ada Syara Anissa selaku brand manager Enfagro A+. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik Mbak Dini, apa kabar? Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join dan ngobrol-ngobrol. Chelsea, Mbak Marcelina, Mbak Syara, semua kabar baik? Baik. Dokter Atila, Mbak Dini apa kabar? Baik banget gitu dari tadi ya dok ya. Udah sangat excited untuk sesi sore ini. Sore ini ramai banget. Kita akan berempat nih ngobrol bareng Dokter Atila, bareng Chelsea, bareng Mbak Marcelina dan juga Mbak Syara. Ini kita masih tunggu Chelsea dan Mbak Marcelina untuk join ya. Halo Mbak Dini, Dokter Atila, Mbak Syara, selamat sore, A+ Mom semua. Senang sekali hari ini saya bisa menemani A+ Mom di sini. Terima kasih, aku juga senang banget hari ini. Tadi baru aku bilang sama Dokter Atila, sore ini kita rame banget ya untuk ngobrol, seru banget. Jadi nanti bahannya, obrolannya, informasinya juga dari berbagai macam angle. Dari dokter, dari psikolog, dari Mbak Syara, dan juga dari Chelsea. Ini kita masih nunggu Chelsea untuk join. Oke, untuk topik sore ini Mbak Marcelina, aku tuh tadi juga bilang sama Dokter Atila ya, kadang tuh kita sebagai ibu udah mengusahakan setiap hari yang terbaik, tapi tetap aja ya namanya ibu tuh insecurities udah optimal atau belum ya, kalau bisa seoptimal-optimalnya gitu. Mungkin pengalaman Mbak Marcelina juga sebagai psikolog sering banget nih dengar curhatan begitu ya Mbak? Betul sekali Mbak Dini. Jadi
kalau misalnya di ruang praktek gitu ya, tentunya setiap moms tuh udah pengen gitu ya, anaknya nanti melihat sukses nih di masa depan. Nah, emang dan salah satu indikator kesuksesan anak memang dari tingkat IQ-nya sih, Mbak Dini. Jadi mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya, seperti ya. apa sih? Betul. Iya, termasuk juga aku juga misalnya kayak ini anakku 2 umur 5 tahun sama setahun nih dok. Kira-kira kayak kalau 0 sampai 6 bulan itu cari-cari nih stimulasi kayak apa sih yang harus wajib dilakukan. Terus misalnya 6-12 itu stimulasinya kayak apa, nutrisinya seperti apa, itu juga setiap hari kayak kita cari tahu gitu. Tapi makin dicari tahu tuh kita makin bertanya-tanya, ini udah cukup apa belum? Oke. Hai, Oke, sudah selamat join semua? siang. Iya, sore Chelsea. Akhirnya bisa Halo, bergabung. halo. Thank you Apa ya, ini ramai kabar? banget. Oke, terima kasih semuanya udah menyempatkan hadir di Live Talk Envagro A+ bersama Kumparan sore ini. Ini sebelum kita lanjut ngobrolnya, aku mau kasih info dulu ya buat para A+ Mom semua. Seperti biasa, kita nanti akan buka sesi Q&A nih. 3 pertanyaan paling menarik akan aku bacakan dan langsung dijawab sama narasumber kita hari ini. Plus, aku akan kasih hadiah saldo digital senilai Rp750.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing akan mendapatkan hadiah sebesar Rp250.000. Seru kan? Udah ngobrolnya seru, dapat hadiah juga. Nah, makanya jangan ragu-ragu untuk bertanya, langsung aja ketik pertanyaan Mom semua di kolom live chat hari ini. Dan pantengin juga videonya sampai habis, karena di akhir acara aku masih punya satu hadiah lagi, yaitu air fryer persembahan dari Envagro A+. Dan tentunya kejutan ini dari Envagro A+ pastinya banyak diincar sama A+ Moms di rumah. So, tonton live-nya sampai habis. Dan ini satu lagi informasi yang wajib banget A+ Moms simak. Envagro A+ lagi ada promo di Raja Susu. Jadi setiap Moms melakukan pembelian Envagro A+ minimal 3 kg itu akan mendapatkan mainan stimulasi Smart Aircraft Projection. Wah, hadiahnya keren banget dan bermanfaat juga untuk si kecil. Makanya langsung aja beli Envagro A+ minimal 3 kilo di Raja Susu untuk dapetin promonya. Oke, baik. Sekarang langsung saja kita mulai sharing sessionnya. Aku langsung mau tanya ke Chelsea dulu deh. Chelsea, tadi kan seperti yang aku ceritain di awal ya, kita tuh sebagai ibu padahal sudah mengusahakan yang terbaik, tapi tetap punya kekhawatiran tentang masa depan si kecil. Nah, kalau Chelsea sendiri gimana sih concern kamu tentang masa depannya Dante? Iya, pasti sama ya seperti ibu-ibu yang lain, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Dante, buat Nasusya, buat anak-anak aku. Karena aku tahu banget kalau kita sebagai orang tua itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung mereka, untuk mensupport mereka untuk menjadi anak yang sukses di masa depan. Untuk bisa kita juga punya tanggung jawab yang besar untuk bisa mengoptimalkan IQ-nya mereka, untuk mengoptimalkan kecerdasannya mereka gitu. Nah, tapi dengan segala hal yang sudah aku lakukan, kadang-kadang masih ada aja gitu loh kayak kekhawatiran kayak apakah aku sudah memberikan yang terbaik buat Dante, buat anak-anak aku, buat Nasusya gitu. Jadi kayak karena aku tahu banget di masa mendatang itu tuntutannya mereka itu berat gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa mempersiapkan mereka sejak sekarang untuk bisa bersaing gitu, untuk bisa menjadi anak yang sukses di masa depan. Mungkin seperti itu kali ya concern aku, Mbak. Aduh, setuju ya sama Chelsea ya. Aku pun juga mengalami gitu, merasakan nanti kan anak kita mungkin seangkatan, tantangannya bukan cuma sesama angkatannya, tapi juga sama teknologi, sama perkembangan lain-lain. Nah, sekarang aku mumpung ada Mbak Marcelina juga, aku langsung ke Mbak Marcelina. Kalau dari kacamata psikolog gitu ya, pengalaman Mbak Marcelina selama ini tuh apa aja sih yang paling sering ditanyain atau yang jadi kekhawatiran para A+ Mom tentang masa depan anaknya, Mbak? Apakah tentang IQ-nya aja atau ada faktor lain? Oke Mbak Dini, jadi kalau IQ itu memang biasa menjadi concern utama ya dari para A+ Mom, karena para A+ Mom ini tentunya ingin melihat anaknya sukses seperti yang tadi Mbak Chelsea sudah utarakan nih, gitu. Siapa sih yang pengen lihat anak kita sukses ya? Nah, walaupun sukses ini juga ada beberapa definisi, tapi secara umum ingin mendapatkan pendidikan yang paling baik, lalu ingin nanti ketika besar dia bisa mandiri, bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa memfasilitasi dirinya sendiri. Lalu jangan lupa juga para A+ Moms ini pengen melihat anaknya happy, bahagia. Jadi bahagia menjalani hidupnya, bahagia menjalani apa yang dia lakukan di kemudian hari. Nah, lalu yang ketiga itu
kita lahir dulu mungkin belum terlalu banyak fasilitas yang mendukung gitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang, A plus Kids nih, itu lahir dengan fasilitas yang sudah bagus, baik dari arus informasi dan teknologi dan sarana prasarana lainnya gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus membantu agar A plus Kids ini mandiri. Jadi mereka bisa untuk mengurus dirinya sendiri dan juga mandiri di lingkungannya nih dalam berinteraksi dan komunikasi. Lalu, Plus Moms ini juga punya concern pengen mengoptimalkan anaknya. Jadi mencari yang terbaik dari Plus Kids supaya nanti bisa mengoptimalkan tumbuh kembang dan masa depannya kelak. Nah, pentingnya IQ sendiri adalah modal dasarnya nih, Mbak Dini, yang memang harus dikembangkan selama 1000 HPK ya, atau hari pertama kehidupan anak, dan juga saat anak berusia dini. Oke, jadi IQ memang jadi modal dasar ya Mbak Marcelina yang untuk menunjang indikator-indikator penunjang lainnya untuk kesuksesan anak. Nah, aku lanjut ya Mbak. Berarti apa aja sih Mbak yang si kecil butuhkan dan sebetulnya harus kita penuhi sebagai orang tua untuk yaitu tadi mengoptimalkan kesuksesannya di masa depan nanti. Mungkin ada stimulasi tertentu yang harus dilakukan di jenjang usia tertentu atau seperti apa Mbak? Oke, yang pertama, memberikan stimulasi tumbuh kembang anak dari berbagai aspek perkembangan nih. Misalnya ada aspek bahasa komunikasi, kemampuan berbicara ya. Lalu ada aspek motorik kasar yang bisa kita lihat misalnya pas anak tuh berlari, berjalan gitu ya, keseimbangannya dia. Lalu aspek motorik halus, serta aspek personal sosial. Personal artinya adalah kematangan dirinya dia. Lalu sosial adalah interaksi dari diri dia dengan lingkungannya. Nah, stimulasi yang diberikan ini sebenarnya bisa kita kasih sejak bayi gitu, tapi mulai usia 1 tahun itu kita bisa lebih variasikan jenis aktivitasnya, bisa kita berikan lebih banyak juga gitu ya, karena biasanya anak usia 1 tahun ke atas itu waktu tidurnya sudah tidak selama pas bayi dulu, terus juga udah mulai tinggi nih keinginan bereksplorasinya, ada yang udah mulai merangkak, berdiri, bahkan berjalan gitu ya. Jadi kalau dulu dia cuma ngeliatin doang dari jauh nih, penasaran sama benda-benda di sekitarnya, sekarang dia udah mulai bisa menghampiri. Nah, lalu dari aktivitas eksplorasi ini juga sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak gitu. Artinya dia kan mulai ya nyamperin benda-benda yang dulu dia penasaran sama cara kerjanya seperti apa gitu. Misalnya yang simpel adalah kalau di taman ada air mancur gitu, mungkin dia biasa melihat benda jatuh ke bawah, tapi kok ini kok air mancur dia airnya ke atas gitu. Nah, dia mulai penasaran kan ya. Lalu juga mengembangkan kepercayaan dirinya dia bahwa dia mampu menyelesaikan masalah. Nah, ini kita sebagai A+ Moms bisa membantu dengan satu teknik namanya scaffolding. Kalau kita suka lihat nih ada rumah dibangun terus lagi dicat gitu ya, pakai kayak tonggak-tonggak besi untuk orangnya naik. Nah, itu namanya scaffolding. Jadi kita membantu anak menyelesaikan tugas atau kesulitan yang memang satu tingkat lebih susah dari kemampuannya gitu. Tentunya dengan kita membantu, misalnya memberikan contoh, lalu memberikan kesempatan anak juga untuk mencoba, fokus pada proses dan bukan hanya hasil. Jadi kalau misalnya masih belum berhasil gitu, nggak apa-apa, it's okay, dicoba terus, kita tetap memberikan apresiasi. Lalu juga kita bisa melatih kepekaan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Karena kalau anak sudah peka, gitu dia lebih gampang tuh menyerap dalam bahasa, misalnya kosakata atau juga misalnya kayak melihat situasi sosial di sekitar dia, memperhatikan penggunaan gadget, dan juga memaksimalkan aktivitas sensori nih, terutama untuk anak yang usia 1-3 tahun. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dini. Oke, baik. Menarik sekali. Baru dijelasin sedikit aja nih udah muncul pertanyaan banyak. Tapi aku mau beralih dulu ke Dokter Atila ya, Mbak Marcelina. Mungkin tadi Mbak Marcelina dari sisi psikologi, dari Dokter Atila mungkin boleh dijelaskan dari sisi kedokterannya gitu, Dok. Lebih rinci lagi dari apa aja sih yang sebetulnya dibutuhkan si kecil supaya bisa sukses di masa depan. Baik. Jadi, halo selamat sore, A+ Mom semua di rumah. Kembali menyapa takut ada yang baru datang ya. Nah, senang sekali sore ini saya di sini lagi. Nah, saya akan membahas dari sisi kedokterannya nih, Din. Jadi, anak itu adalah sesuatu yang berbeda dengan manusia dewasa ya. Karena anak itu mempunyai proses tumbuh kembang. Kalau dewasa enggak, kita udah nggak ada lagi. Mentok kita udah ya. Paling tumbuhnya ke kiri, ke kanan, gendut ya. Tapi kalau
si kecil, dia ada proses tumbuh dan kembang. Nah, mungkin jelasin sedikit ya Din ya, supaya lebih aware nih plus mom di rumah. Jadi tumbuh itu apa? Tumbuh itu adalah proses bertumbuhnya si kecil dari yang baru lahir 3 kilo, nanti setahun udah 9 kilo. Ya, jadi dia bertambah besar. Berat badannya, panjang badan, dan lingkar kepala. Kemudian berkembang. Kembang itu dari yang baru lahir belum bisa apa-apa, kemudian setahun udah bisa jalan, 2 tahun udah bisa bicara, 3 tahun udah bisa lari-lari gitu. Nah, itu proses tumbuh kembang. Nah, untuk mencapai kesuksesan di kemudian hari itu memang harus dari awal nih. Dari yang tadi Mbak Marcella bilang bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Karena di sana itu proses tumbuh kembang berawal. Nah, di sanalah kita mulai memberikan nutrisi dan stimulasi. Jadi plus mom di rumah ada 3 fondasi yang penting pada si kecil untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Yaitu pertama genetik. Kalau genetik nggak bisa diganggu-gugat ya, itu dari bawaannya. Tapi ada 2 lagi yang bisa kita optimalkan, yaitu memberikan stimulasi sesuai dengan usianya ya. Nanti ada tahapan-tahapannya mungkin akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada satu lagi nutrisi. Nah, nutrisi yang tepat dan lengkap, kemudian stimulasi yang sesuai dengan usianya, keduanya ini akan membantu perkembangan tumbuh kembangnya optimal. Satu lagi, Din, yang perlu diingat. Jadi ketika anak lahir, otak dia itu masih ada cuma titik syarafnya. Dia masih kosong nih, belum berhubungan, belum terkoneksi dengan baik. Nah, dengan nutrisi yang cukup, yang bagus dan tepat, kemudian stimulasi yang sesuai dengan usianya, keduanya itu akan membuat koneksi sel-sel syaraf atau disebut sinaps ya, itu akan berhubungan. Makin banyak koneksinya, makin rapat, makin kompleks, nah makin pandai lah si kecil. Nah, inilah modal dia untuk sukses di kemudian hari. Aduh, ini menarik ya penjelasan soal sinaps gitu. Aku pernah baca sedikit-sedikit lah. Nanti aku lanjutin lagi ya dok ya. Oke. Katanya makin anak tuh distimulasi itu sinapsnya kayak makin, ibaratnya kalau lampu tuh dia saling nyala gitu. Ya, Nyetrum ya dok ya? Nyetrum. Oke, ini lanjut deh. Pertanyaan selanjutnya masih untuk Dokter Atila. Ya. Salah satu indikator sukses yang sering sekali aku dengar dan A+ Moms dengar juga mungkin di rumah adalah soal IQ yang tinggi. Ini maksudnya gimana sih dok soal IQ gitu? Kenapa sih IQ tinggi itu menjadi salah satu indikator bahkan fondasi kesuksesan buat anak? Ya, jadi IQ itu sendiri adalah kemampuan IQ yang tinggi pada anak ya, adalah kemampuan si kecil lebih mudah memahami dibanding anak sebaya yang IQ-nya tidak setinggi dia. Ya, jadi mungkin gampangnya dia lebih mudah memahami, lebih mudah menerima stimulasi. Jadi kan kita harus memberikan stimulasi nih. Tadi Mbak Marsha udah bilang kasih stimulasi ini itu. Nah itu kalau anak yang IQ-nya tinggi dia akan lebih mudah menyerap stimulasi tersebut, kemudian dia dapat beradaptasi dengan baik dan dapat menangkap, ya daya tangkap dan daya ingat itu lebih tinggi dibandingkan anak sebayanya. Nah dengan IQ yang tinggi, maka kan dia akan lebih mudah menyerap dong semua stimulasi itu. Maka kita harapkan dengan unsur-unsur tersebut dapat menjadi sukses di kemudian hari tentunya ya. Oke, baik. Jadi makin sinapsnya makin terkoneksi banyak, nutrisinya makin bagus, dia makin cepat mengingat dan makin kritis juga ya dok ya? Iya, dan daya tangkapnya lebih baik. Oke. Jadi nutrisi itu penting karena di dalam sinap itu dia membutuhkan makanan nih si otak kita. Nah jadi kalau nutrisinya baik, stimulasinya udah bagus. Stimulasinya udah bagus tapi nutrisinya kurang, ya nggak kurang. Tapi supaya dia nyalanya oke tuh si lampunya, ya tentunya udah stimulasinya baik tapi nutrisinya juga harus tepat untuk supaya kinerja otaknya lebih optimal. Oke, baik. Ini aku belajar memahami dari bahasa awam gitu, kayak gampang gitu berkoneksi. Oke, nah sekarang aku mau balik lagi nih ke Mbak Marcelina deh. Kalau dari Mbak Marcelina sendiri gitu gimana Mbak? Kenapa menurut dari ilmu psikologi gitu, IQ tinggi itu jadi salah satu requirement untuk kesuksesan anak di masa depan Mbak? Oke, nah IQ itu sendiri sebenarnya intelligence quotient ya, singkatan dari intelligence quotient, di mana adalah satuan ukur untuk mengetahui bagaimana sih kapasitas kognitif anak atau seberapa baik fungsi berpikirnya. Nah, IQ ini nih sebenarnya adalah modal dasar yang jika IQ seorang anak sudah baik, maka yang selanjutnya kita kembangkan itu lebih misalnya ke sikap kerjanya dia atau pengembangan karakternya dia gitu. Nah, IQ ini juga seperti foto profilnya anak. Jadi kayak kita bisa tahu gitu ya, gimana sih kekuatannya dia, kekuatannya anak ini, A+ Kid
harus kita optimalkan dengan misalnya memberikan aktivitas yang bisa dia lakukan secara berkala, secara rutin gitu. Lalu aktivitas ini juga memungkinkan untuk dia dalemin atau mendapatkan keterampilan yang semakin lama semakin baik gitu. Lalu kita juga bisa melihat keterbatasannya. Misalnya mungkin anak kita itu ada keterbatasan di kemampuan berhitung gitu ya. Nah, tentunya kita sadarin itu, jadi kita tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan. Dan juga kita tahu di bagian mana kita bisa membantu dengan porsi yang lebih besar gitu, Mbak Dini. Lalu, selain IQ ini juga sebenarnya ada beberapa faktor lain, misalnya sikap kerja anak, kemampuan dia untuk tetap mengerjakan, tetap berusaha gitu saat dia menemui tantangan atau kesulitan, lalu kemampuan dia untuk misalnya memperhatikan hal yang detail gitu ya, ketelitian, kecepatan kerja dia gitu, lalu hal-hal yang sifatnya non-akademis tapi juga masuk ke dalam IQ. Jadi IQ itu bukan cuman yang kita temui di sekolah nih, tapi misalnya dia bisa membaca isyarat sosial. Kan komunikasi kita nih banyak yang lewat nonverbal ya Mbak Dini ya, bukan yang ngomong gini, tapi misalnya lewat ekspresi wajah, lewat gerak tubuh kita gitu. Nah, itu juga salah satu masuk dalam IQ, kemampuan mengetahui isyarat sosial. Lalu juga koordinasi visual motorik, misalnya lewat aktivitas olahraga, sampai dengan nantinya kita jadi tahu nih, oh untuk pengembangan minat dan bakat anak kita, plus kids sih mau ke arah mana ya, yang mana yang kita bisa kenali dan mana yang kita bisa bantu untuk motivasi. Oke, ternyata luas banget ya Mbak Marcelina ya, tanda IQ tinggi itu. Aku benar-benar kayak awam berpikir kalau IQ itu pinter matematika, pinter yang eksak gitu ya dok ya. Tapi ternyata banyak banget gitu, mulai dari tadi ya psikososialnya, bagaimana dia berinteraksi, bahasa, dan lain-lain. Oke, ini dari tadi kita bicara soal IQ tinggi. Aku mau balik lagi deh ke Dokter Atila. Tadi Dokter Atila udah jelasin apa sih sebetulnya IQ. Tapi sebetulnya karakteristik anak yang sudah punya IQ tinggi itu seperti apa sih dok? On a daily basis gitu sign-nya. Oke, jadi mungkin nambahin dikit aja ya. Dari tadi kan kita ngomong IQ, mungkin ada E+65 nanya IQ itu apa sih? Singkatan apa sih gitu ya? Sebenarnya IQ itu singkatan dari intellectual quotient. Ya, jadi nambah dikit nih, tadi kan udah dijelasin lebih, udah panjang lebar oleh Mbak Marcelina. Jadi adalah kecerdasan ini merupakan bentuk kemampuan si kecil untuk berpikir. Kemudian dia mengolah, kemudian dia menguasai lingkungannya secara maksimal. Nah, kecerdasan ini juga digunakan untuk memecahkan masalah logik salah satunya. Nah, aku sih mau yang contoh gampangnya. Cuma salah satu ya dok? Iya, betul. Nah, jadi mungkin biar gampangnya kita kasih contoh sehari-hari aja ya di si kecil ya. Jadi pertama tuh kalau untuk sehari-hari, karena IQ itu kan ada tesnya nih, baru bisa kita lakukan di atas 5 tahun. Gitu, untuk melihat berapa nih hasilnya. Dia bentuknya tuh kayak dalam bentuk angka gitu ya. Biasanya kisaran tuh di 100, tapi kalau di atas 140 dia disebut gifted. Tapi kalau di bawah 70 berarti dia nggak baik gitu ya. Nah, kita kembali ke kalau anak-anak di 1-3 tahun gimana nih ngelihatnya. Nah, biasanya dari pertama yang kita lihat itu adalah dari daya ingatnya, working memory namanya. Ya. Jadi contohnya gini, dia kemampuan mengingat lebih gampang nih banyak informasi. Contohnya gini, kalau anak 1 tahun itu kan baru mulai berbicara 1-2 kata ya. Dia cuma bisa mama, 9 bulan kan masih babring ya, E+65 di rumah ya, dari baba, kata. Dia begitu tahun, nah anakmu ini tahun ya. Oke, jadi kan dia baru mulai mama, potong ya, papa. Nah, dia hanya terpotong satu kata, itu normal ya. Tapi pada anak yang IQ-nya lebih tinggi, kita bisa lihat dia udah mulai yang 18 bulan udah mulai menyambung, dia udah ngomong. Sebenarnya 18 bulan itu baru ngomong mama, papa, pokoknya 30 kata bermakna. Tapi kalau yang pengen tahu kan kalau IQ anakku tinggi gimana sih? Nah, biasanya dia sudah mulai menyambung nih, mau susu mama gitu. Nah, apalagi biasanya tuh usia 2 tahun ke atas gitu loh. Jadi dia lebih mudah menyerap dan lebih mudah mengatakan lebih banyak. Kemudian dia bisa menghafal abjad nih. Sebenarnya nggak harus hafal abjad loh. Ini cuman kan mau menunjukkan kalau gimana sih, kan tadi pengen tahu kan contoh-contohnya ya. Jadi dia udah bisa menghafal abjad dari A sampai Z. Bahkan ada pasien aku tuh umur 3 tahun dia udah bisa baca. Dia udah bisa baca. Jadi memang itulah yang menunjukkan salah satu contoh itu dari daya ingatnya. Kemudian kita juga bisa lihat dari kemampuan berpikir kritis, namanya critical thinking ya. Jadi ada nih beberapa anak yang dia nanya, kenapa mah
apa gimana gitu ya. Kayak nggak habis-habis gitu. Kayak nggak habis-habis. Tapi sementara anak yang lain kok nggak nanya. Bukan berarti anak yang nggak nanya kurang pintar, enggak loh ya. Tapi kan ini menjelaskan contoh-contoh yang IQ-nya tinggi. Kembali ke pasienku tadi, dia tuh udah bisa baca dan dia kalau mau vaksin dia nanya, kenapa divaksin? Terus aku terangin harus pakai bahasa awam dong ya, susah kan pada anak 3 tahun. Terus dia nanya, kenapa? Terus gimana? Nah itulah ciri-cirinya. Jadi dia memang lebih banyak bertanya apa, gimana, kenapa. Terus berikutnya juga dia lebih jago dalam problem solving. Jadi memecahkan masalah. Apa ya contohnya kita kasih puzzle ya. Kita mainkan anak-anak senang main puzzle atau numpuk kubus nih. Numpuk kubus ya. Jadi biasanya anak-anak 2 tahun tuh udah jago numpuk kubus atau memain puzzle. Kalau pada anak-anak yang biasa dia kalau udah nggak bisa ya udah dia tinggal. Ya, tapi kalau anak-anak yang IQ-nya lebih tinggi biasanya dia akan lebih lebih tertantang, dia lebih nggak mudah menyerah, dia benar-benar sampai selesai gitu. Terus yang terakhir bisa juga kita lihat dari communication skill, jadi dari kemampuan berbahasa nih ya. Jadi biasanya dia juga lebih gampang mengutarakan perasaannya, terus udah ngomongnya tuh udah lebih banyak di usianya. Oke, berarti tadi kalau aku mudah-mudahan nggak salah ya, ada 4 ya, working memory, dia ingat gitu, critical thinking, jadi dia banyak nanya gitu ya dok ya. Betul. Penasaran, abis itu problem solving, pemecahan masalah, sama tadi kemampuan communication skill. Communication skill-nya. Jadi moms di A+ Mom semua di rumah juga bisa sambil melihat nih sebenarnya anakku sudah menunjukkan tanda-tanda itu atau belum. Oke, sekarang aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Syara. Mbak Syara, sebetulnya aku mau ngobrol nih, pengen tahu juga masih inline nih dengan obrolan kita soal sign of higher IQ tadi. Boleh dong Mbak Syara di-share, gimana sih kita cara mendeskripsikan daily sign of higher IQ for A+ kids gitu ya. Dan aku sebenarnya penasaran, background campaign dari Infagrow A+ soal higher IQ ini juga sebetulnya seperti apa sih Mbak Syara, dasar pemikirannya? Silakan Mbak Syara. Oke, thank you Mbak Dini. Oke, sebelumnya aku menyapa dulu Dr. Atila. Apa kabar dok? Alhamdulillah, baik Mbak Syara. Sama Mbak Marcelina dan Kak Chelsea, thank you banget udah join sore ini, kita berbagi cerita kepada A+ Moms. Dan mungkin hari ini aku lebih cerita ke background campaign-nya ya Mbak, karena tadi sudah diceritakan sama Dr. Atila apa sih sebenarnya daily signs of higher IQ sendiri gitu. Nah sebenarnya Mbak, the campaign of daily signs of higher IQ ini datang dari insight para mom semua gitu. Jadi aku ibu sendiri juga teman-teman mom sendiri itu sebenarnya kita tahu kita selalu ingin memberikan yang terbaik buat anak kita, selalu berusaha apapun yang diberikan kepada anak adalah yang terbaik gitu ya. Tadi align sama yang diceritain Kak Chelsea ya, pengen pokoknya semua untuk anak yang terbaik gitu. Cuman deep down itu selalu ada perasaan udah melakukan yang terbaik belum sih? Udah usaha yang terbaik atau belum sih yang diberikan kepada si kecil gitu. Dan aku yakin ini nggak cuman Kak Chelsea aja atau aku aja, tapi semua moms itu merasakan hal yang sama, karena ini align dengan survei yang diadakan oleh Kumparan Mom 3 Generasi dan juga Enfagrow. Ternyata 95% ibu itu sudah tahu apa sih aspirasi buat si kecil di masa depan. Cuman ketika ditanya, Mom, udah yakin belum sih sudah memberikan yang terbaik? Nah, ternyata 69% mom masih belum yakin sudah memberikan support yang terbaik. Gitu. Padahal sebenarnya kemarin ketika aku ngobrol-ngobrol sama Dr. Atila, sebenarnya ketika kita ingin mencari suatu parameter sudah memberikan yang terbaik atau belum kepada anak kita, itu sebenarnya bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari si kecil gitu. Ada tanda-tandanya loh bahwa kita on the right track ketika anak kita menunjukkan daily signs of higher IQ gitu. Jadi apa aja sebenarnya? Ada 4. Yang pertama adalah working memory, seperti yang tadi dijelaskan sama Dr. Atila. Itu adalah kemampuan si kecil menyerap informasi dan juga mengkoneksikan info tersebut dan mengeluarkan info pada suatu situasi yang tepat gitu. Terus yang kedua adalah critical thinking, kemampuan dia untuk selalu
menanyakan situasi yang ada gitu ya dok, selalu kayak kenapa harus vaksin, kenapa kemarin anakku nanya kenapa harus ada barongsai mah, kenapa kalau tanggal ada barongsai gitu. Nah terus selain itu juga kemampuan problem solving gitu, kemampuan dia untuk mencari jawaban atas suatu kesulitan dan menggunakan jawaban tersebut untuk menjawab kesulitan yang dihadapi sama si kecil. Dan yang terakhir pinter aja nggak cukup kalau kita nggak bisa menyampaikan informasi yang kita dapatkan. Kayak sekarang ada profesi yang namanya influencer, jadi penting banget kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide kita gitu. Jadi communication skills sendiri adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi dengan verbal maupun non-verbal gitu. Jadi sebenarnya dari situ Envagro A+ bersama dengan Kak Chelsea juga kita mengadakan campaign ini, The Daily Science of Higher IQ, untuk kita sama-sama memberikan reassurance ke ibu bahwa moms, kita sudah memberikan yang terbaik loh buat si kecil ketika kita melihat Daily Science of Higher IQ. Dan juga di samping itu kita ingin encourage mom untuk terus memberikan yang terbaik buat si kecil gitu, agar the daily signs of higher IQ itu semakin sering kita lihat dari si kecil. Begitu Mbak Dini. Wah, ini Mbak Syara, aku dengerin behind story the campaign tuh sangat thoughtful sekali ya. Jadi dari kacamata seorang ibu untuk para ibu juga, supaya bisa ngasih yang terbaik buat anak. I personally thank you karena juga jadi diingetin lagi gitu ya dok ya, untuk ngelihat nih daily sign itu kan jadi kayak semacam quick wins gitu ya sebelum kita jangka panjang anak nih mau jadi apa. Oke, jadi mudah-mudahan A+ Mom semua bisa catat juga sambil dilihat juga kalau ada yang kurang bisa distimulasi ya dok ya. Dan diperhatikan lagi nutrisinya. Oke, sekarang aku mau balik lagi ke Chelsea. Nah, Chelsea, kalau misalnya dari kamu sendiri gitu, kira-kira nih, Dante kan aku kalau lihat story kamu tuh lucu banget ya tiap hari. Tapi apa aja sih daily sign of higher IQ yang ditunjukkan sama Dante sejauh ini? Ya, sebenarnya aku bersyukur banget ya Mbak ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan aku gitu, tapi aku tuh masih ada waktu untuk bermain bersama Dante, untuk melihat perkembangannya dia. Dan aku juga udah notice dengan tanda-tanda peningkatan IQ-nya dia, seperti yang tadi udah dijelasin ya sama Dr. Atila, sama Kak Syara, sama Mbak juga gitu. Jadi benar-benar kayak setiap hari itu selalu ada kejutan-kejutan kecil dari Dante buat aku gitu. Nah contohnya kayak kemarin itu kan Glenn abis baru masuk rumah sakit, dan memang kebetulan itu Dante belum tahu Glenn itu dirawat di rumah sakit. Terus pas malam-malam sebelum tidur, memang kan dia biasanya tuh masih tidur sama aku dan sama Glenn, dia tanya, Mami, Daddy kemana gitu. Terus aku bilang, oh Daddy lagi di rumah sakit. Terus Dante tanya lagi, di rumah sakit ngapain? Terus aku bilang, oh iya Daddy lagi sakit. Terus dia tanya, sakit apa? Terus aku jelasin, oh iya Daddy lagi sakit ini gitu. Terus dia bilang, aku mau telepon Daddy. Karena memang dia tuh sekarang lagi di fase-fase yang sangat-sangat bawel banget dan cerewet banget gitu kan. Jadi apa-apa dia pengen ngomong gitu. Terus dia telepon Glenn, dia bilang gini, itu bener-bener bikin aku kaget banget. Dia bilang gini, Daddy, get well soon. Cepat pulang, biar kita bisa main lagi. Itu bener-bener kayak, oh my God, anak 2 tahun sudah bisa mengutarakan perasaannya, sudah bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Bukan hanya bisa bicara, tapi dia juga bisa mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Iya gitu. Jadi kayak benar-benar itu adalah salah satu contoh dari sehari-harinya Dante gitu, dan benar-benar aku sebagai ibu beneran aku terharu dan bangga banget gitu loh. Jadi ayo para ibu jangan capek untuk memberikan stimulasi dan juga nutrisi buat anaknya gitu sih menurut aku. Aduh, Chelsea yang cerita, aku yang meleleh dok. Hangat gitu hatinya, kayak aduh gemes banget. Seru banget ini obrolan kita ya. Tapi aku mau ingetin lagi nih ke A+ Mom semua yang lagi nonton live kita hari ini. Kalau Mom punya pertanyaan, langsung aja ketik di kolom live chat-nya. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan aku bacakan dan langsung dijawab sama para narasumber kita hari ini. Tentunya akan ada hadiah saldo digital senilai total Rp750.000 untuk 3 orang penanya terbaik. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya ya.
dapat ilmu juga kalau bisa dijawab, dan juga bisa dapat hadiah. Plus, jangan lupa nonton sampai akhir live talk Kumparan bersama Enfagrow A+ sore ini, karena akan ada satu door prize yang gak main-main nih, ini seru banget, dari Enfagrow A+. Apa hadiahnya? Yang baru bergabung udah tahu, penasaran? Makanya tonton sampai habis supaya nanti Moms bisa tahu cara dapetinnya dan hadiahnya apa. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya, sambil nunggu pertanyaan dari A+ Moms di kolom live chat. Aku mau balik lagi nih ke Mbak Marcelina lagi. Mbak Marcelina, tadi kan kita udah banyak sharing ya soal concernnya para A+ Moms gitu. Terus IQ yang tinggi itu juga seperti apa dan sebagainya. Mungkin ini nih saatnya yang kita tunggu-tunggu Mbak Marcelina untuk bagi-bagi tips semua ke A+ Moms dan juga dads di rumah. Gimana cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan IQ anak supaya lebih tinggi dan juga optimal. Silakan Mbak Marcelina. Oke Mbak Dini, seperti tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Dr. Atila dan juga disambung oleh Mbak Syara. Nah memang secara umum kita bisa melihat daily sign of higher IQ itu dari daya pertama, itu dari daya tangkapnya dia, seberapa cepat sih A+ Kids menangkap informasi dan tadi menggunakannya kembali, lalu dari daya ingat gitu, artinya seberapa baik ingatannya. Ini kita bagi dua ke anak yang memang belum bisa berbicara ya, kalau mungkin baru setahun masih ngoceh-ngoceh, baru awal-awal dengan yang sudah. Nah itu kita kalau anak yang belum bisa berbicara, itu kita bisa lihat daya ingatnya melalui kita minta untuk menunjuk apa yang mungkin sudah pernah dihafalin. Kalau yang sudah berbicara lebih mudah ya. Lalu daya fokus itu mengukur seberapa kuat si anak itu misalnya fokus dalam mengerjakan satu aktivitas. Nah, lalu bagaimana untuk mencapai hal-hal tersebut? Tentunya dengan memberikan stimulasi-stimulasi yang disesuaikan dengan usianya nih, Mbak Dini. Jadi, kalau untuk anak berusia 1-3 tahun, itu kan memang banyak aktivitas yang menekankan ke sensori ya. Sensori itu ada 6, ada yang penglihatan, ada yang pendengaran, lalu ada yang peraba, misalnya yang ngeraba banyak tekstur dan sebagainya. Lalu ada juga yang keseimbangan, motorik kasar, penciuman, dan pengecapan gitu. Jadi memang anak usia 1-3 tahun cara belajarnya dengan sensori. Jadi melalui indera-inderanya itulah dia banyak belajar. Oleh karena itu aktivitasnya itu harus kita siapkan nih. Nah, aktivitasnya itu lewat gimana ya? Kita bisa kasih melalui permainan-permainan yang anak sehari-hari memang mainkan gitu ya. Kadang kita suka kehabisan ide kan, aduh anak mau dikasih mainan apa lagi ya untuk A+ Kids gitu. Tapi sebenarnya banyak permainan sederhana yang bisa untuk simulasi nih. Misalnya kita mau simulasi visual. Nah, kita kumpulin tuh karton-karton bekas tisu gulung gitu ya, terus kita wrap pakai beberapa warna. Nah, lalu kita bisa beli kayak pom-pom juga yang ada beberapa warna. Nah, itu untuk misalnya sorting color atau mengelompokkan warna. Itu kan visual ya. Lalu auditory dengan misalnya menirukan bunyi-bunyi hewan. Misalnya kita dengarkan bunyi-bunyi hewannya. Lalu taktil, peraba, dia A+ Kids diminta untuk meraba berbagai tekstur, mulai dari yang halus, kasar, basah, kering gitu. Ini juga bagus ya untuk mendeteksi kalau misalnya ada masalah-masalah sensori. Lalu untuk penciuman dan pengecapan. Kalau misalnya kita lagi masak, mungkin lagi baking gitu, kita boleh tuh ngajak A+ Kids untuk coba rasa-rasain, misalnya gulanya, lalu bisa pakai coklat gitu ya. Nah, itu kita kasih tahu, oh kalau gula ini rasanya manis, kalau coklat ini rasanya manis sedikit pahit ya gitu. Jadi selain mereka belajar pengecapan juga, mereka belajar kosakata. Nah, kita di sini mungkin bagi A+ Moms ada yang biasa beraktivitas di rumah dengan anak, namun ada juga yang bekerja gitu. Kalau untuk yang biasa di rumah itu mungkin lebih mudah ya menyiapkan peralatannya, setiap hari bisa dikasih, langsung diajak main. Nah, tapi gimana dengan A+ Mom yang bekerja gitu? Sebenarnya nggak jadi hambatan juga karena kita bisa menyiapkannya mingguan, lalu kita jelaskan ke pengasuh di rumah gitu ya, barang apa aja, gimana cara memainkannya gitu, sehingga anak bisa memainkan itu setiap hari, melatih sensorinya. Lalu untuk yang 3-6 tahun
mungkin udah bisa masuk ke pra-akademik gitu ya, tracing, pengenalan huruf, pengenalan angka, lalu juga berbagai hal-hal yang ada di situasi sosial gitu, misalnya belajar kapan untuk mengucapkan maaf, tolong, terima kasih. Nah itu kan juga penting ya, bahwa IQ itu bukan sekedar akademis aja, tapi banyak juga aspek non akademis di situ. Lalu perhatikan juga penggunaan gadget, karena penggunaan gadget ini kalau terlalu berlebihan akan mengurangi kesempatan anak untuk mendapatkan stimulasi atau aktivitas-aktivitas tadi nih. Nah, lalu juga kita membiarkan anak bereksplorasi gitu. Kadang kita yang deg-degan kalau misalnya, wah anak kita kemana-mana gitu ya, apalagi ke rumah orang buka kulkasnya gitu kan, kita kesel, kita marah-marah gitu. Padahal mungkin sebenarnya anak ini lagi bereksplorasi, dia pengen tahu gitu. Jadi yang kita harus ajarkan soal misalnya kesopanan, apa yang harus dikatakan dan sebagainya. Nah, lalu juga biarkan anak menghadapi kesulitan. Karena dari kesulitan itulah anak belajar bagaimana caranya memecahkan masalah dan juga mengasah kemampuan berpikir kritisnya. Oke, itu aku ini lumayan lengkap ya dok ya. Jadi contoh-contoh simulasi dari usia 1-3, terus 3-6 gitu. Sama yang terakhir, biarkan anak memecahkan masalah. Kadang tuh kita sebagai ibu nggak tega gitu, kayak nggak sanggup melihat anak menghadapi persoalan. Tapi itu sebetulnya bentuk simulasi juga ya dok ya. Harus tega. Harus tega dan harus kuat. Oke, aku sekarang mau balik lagi ke Chelsea deh. Tadi kan Chelsea cerita juga gitu, gimana sweetnya Dante telepon papinya. Nah, tadi kan kamu udah sharing tentang pengalaman bersama Dante. Mungkin Chelsea bisa sharing juga ke aku, ke A+ Moms yang ada di rumah. Gimana sih selama ini tuh Chelsea membantu meningkatkan kemampuan IQ Dante supaya lebih optimal dalam kegiatan sehari-hari. Iya, kalau aku sebenarnya aku juga masih belajar terus sih. Terus belajar setiap hari gimana sih caranya aku selalu mengoptimalkan pertumbuhan anak aku, pertumbuhannya Dante, pertumbuhan IQ-nya Dante itu seperti apa gitu. Nah, salah satu yang aku pelajarin, yang paling penting itu adalah nutrisi. Nutrisi anak juga harus kita perhatikan banget. Jadi jangan sampai kita menjadi ibu-ibu cuman kayak mikirin, nggak apa-apa deh anak kita makan, yang penting nggak lapar, terserah dia mau makan apapun, yang penting mau makan gitu. Atau kayak misalkan kita juga berpikir, nggak apa-apa anak saya minum susu apapun, yang penting dia minum susu daripada dia nggak minum susu. Nggak begitu caranya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu harus benar-benar tahu apa yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Apakah nutrisinya itu udah cukup? Misalkan kalau misalnya mencari susu, apakah si MFGM-nya itu sudah ada? Apakah tinggi DHA? Apakah ada zat besi, vitamin, mineral, dan lain-lain? Maka dari itu, sejak awal aku selalu percaya sama Enfagro E+, MFGM+, untuk susunya Dante gitu. Karena aku percaya semua yang Dante butuhkan dalam sehari-hari, itu semuanya sudah ada di Enfagro E+, gitu. Jadi aku benar-benar pengen thank you banget juga sama Enfagro yang sudah menemani pertumbuhannya Dante sampai sekarang. Dan aku selalu kagum dan surprise gitu ya melihat tanda-tanda IQ tinggi di Dante gitu. Jadi menurut aku selain stimulasi, nutrisi kita sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua itu harus banget kita perhatikan gitu sih. Wah, ini menarik ya. Tadi Chelsea juga mention nature, nurture, nutrition. Jadi itu memang 3 besar yang nggak bisa ditawar-tawar gitu ya, nggak bisa dipisah-pisah. Iya. Oke, aku setuju sih sama Chelsea juga. Tapi ini menarik banget ya. Sebelum kita bahas lebih dalam soal pemenuhan nutrisi anak dari susu Enfagro A+, aku penasaran nih dok, sebetulnya apa aja sih nutrisi yang memang secara detail gitu dibutuhkan si kecil untuk meningkatkan IQ-nya? Terutama kalau misalnya kita bicara soal IQ yang tinggi dan optimal pada si kecil. Oke, jadi tadi kalau udah banyak dengerin tentang stimulasi, jangan lupa nutrisi juga penting banget loh. Sama pentingnya dengan stimulasi, mereka equal, nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, nutrisi ini setuju banget sama Chelsea. Jadi bukan hanya asal makan ya. Jadi pas di rumah, ingat, makan itu adalah proses belajar. Dan kita harus menyiapkan makanan dengan gizi yang terbaik, yaitu gizi lengkap namanya sekarang. Apa sih gizi lengkap? Itu harus mengandung makronutrien. Ya, makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan satu lagi harus mengandung mikronutrien, yaitu vitamin dan mineral.
dan satu lagi susu. Ya, jadi jangan lupa E+Mom tiap hari perhatikan kecukupan gizi si kecil. Nah, sama tadi mendengarkan Chelsea cerita, susu juga memang sebagai E+Mom yang smart, kita harus baca nih, kalau mau kasih susu yang mana? ASI adalah yang terbaik ya, jadi 6 bulan pertama nggak boleh campur apapun, full ASI. Tapi sesudah itu 1 tahun kita boleh menambahkan nih, apa yang terbaik untuk si kecil. Nah, yang sudah terbukti secara klinis juga penting. Jadi E+Mom juga baca ya, harus ada kandungan-kandungan tertentu yang memang sudah terbukti secara klinis gitu ya. Jadi artinya memang sudah diuji dan memang terbukti meningkatkan kinerja otak si kecil. Nah, yang paling mungkin E+Mom sudah tahu juga adalah tentang DHA ya. Jadi DHA itu singkatan dari docosahexaenoic acid. Jadi itu adalah asam lemak esensial yang penting banget untuk meningkatkan kinerja otak si kecil. Ya, nah jadi DHA yang tinggi ini diperlukan untuk nutrisi otak kita, otak si anak maksudnya. Ya, kemudian udah ada penelitiannya nih, ternyata DHA ini membantu si kecil untuk kalau kita minum dengan jumlah yang cukup, dia akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian penalaran, daya ingat, dan kemampuan berbahasa. Satu lagi MFGM, udah tau belum Din singkatannya? Baru mau nanya, mau dicatat apa itu? Ya, jadi singkatannya adalah milk fat globule membran. Nah, ini adalah suatu lapisan lemak alami susu ini yang kaya akan bermacam-macam protein dan lemak esensial. Nah, ini penting banget untuk mendukung kognitif si kecil gitu. Nah, ini juga sudah banyak penelitian yang melihat benar nggak sih MFGM ini meningkatkan kinerja otak si kecil gitu ya. Nah, mungkin saya akan bacakan ada satu penelitian nih, Din, yang menarik banget ya. Kami Dokter Anak selalu membaca jurnal, ada namanya jurnal pediatrik dari Amerika tahun 2019. Di sini diteliti nih, sekelompok anak yang dikasih tambahan FFGM dan sekelompok anak lagi nggak pakai MFGM. Oke. Diikuti nih, gimana nih kemampuan motorik kasar, motorik halus, berbahasa, dan kemampuan kognitifnya. 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Nah, ternyata hasilnya yang diberikan MFGM terjadi peningkatan dalam perkembangan neurodevelopmentalnya dan kemampuan berbahasanya, juga kemampuan motoriknya. Jadi semuanya bagus nih dengan penambahan itu. Gitu. Nah, jadi ternyata kombinasi dari DHA yang tinggi dan MFGM ini kalau keduanya bersatu nih ditambah dengan tadi ya, zat besi juga jangan lupa nih, zat besi penting banget loh, Mams, untuk kerja sel tubuh si kecil ya. Nah, ini kalau bergabung semuanya maka dapat membantu meningkatkan perkembangan otak si kecil. Nah, diantaranya apa nih? Diantaranya kemampuan untuk fokus, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan memorinya dia, problem solving, dan inisiatif dari si kecil. Oke. Aku berusaha mencerna ini informasi baru dok, karena selama ini aku berpikir oke yang DHA gitu, DHA. Nah begitu tadi Chelsea bilang MFGM, aku langsung kayak ini dokter apa nih, jelasin dong gitu. Oke, ini karena kita lagi bahas soal susu ya dok ya, aku saatnya kita bertanya mungkin ya, susu apa sih sebetulnya yang paling tepat untuk pertumbuhan si kecil? Tadi udah di spill duluan sama Chelsea kalau Dante minum susunya itu Enfagro A+, MFGM Pro. Makanya aku mau minta penjelasan lebih detail lagi dari Mbak Syara. Mbak Syara, sebetulnya selengkap apa sih nutrisinya Enfagro A+, MFGM Pro ini? Elaborasinya lagi. Tadi dokter udah jelasin ada risetnya, sekarang Mbak Syara dari produknya. Silakan Mbak Syara. Oke. Thank you Mbak Dini. Jadi aku mau ngejelasin dulu bahwa sebenarnya Enfagro A+ adalah produk dari Mead Johnson Reckitt Indonesia yang sudah hadir di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Dan kita terinspirasi nih sama A+ Moms, sama Chelsea yang selalu berusaha memberikan yang terbaik buat si kecil. Kita juga selalu berusaha untuk berinovasi dengan teknologi terkini kita dan juga para saintis untuk memberikan yang terbaik buat si kecil gitu. Nah, yang terbaru adalah kita memiliki Enfagro A+ MFGM Pro dengan DHA yang lebih tinggi. Di mana Mbak Dini seperti yang tadi sudah disebutkan sama Dokter Atila, suplementasi DHA itu bisa meningkatkan IQ si kecil gitu. Nah, selain itu juga kita juga punya nutrisi yang lengkap. Ada selain MFGM dan juga DHA yang lebih tinggi juga omega 3 dan 6, PDX-GOS dan juga zat besi gitu yang semua itu sangat penting untuk mendukung dan mengoptimalkan IQ si kecil. Gitu. Jadi nggak cuma nutrisi aja kayak yang tadi sudah di-mention sama Mbak Dini, harus nurture, nature, nutrition nih ya Mbak ya. Jadi semua harus berjalan bersama-sama, harus optimal.
Oke, baik. Aku ini bener-bener baru dapat ilmu baru nih tentang si MFGM-nya sendiri sih, honestly dok juga. Ini jadi gimana lengkap banget, ada zat besi, ada MFGM, DHA, dan lain-lain. Gimana A plus Moms di rumah? Ini sih udah pasti ya, jadi semakin yakin untuk memilih kompakan aja sama Chelsea ya. Maksudnya kompak memilih Enfagrow A+, MFGM Pro sebagai susu pertumbuhan untuk mengoptimalkan IQ si kecil. Oke, karena dari tadi udah banyak banget nih sebetulnya pertanyaan yang masuk, diserbu, pertanyaannya banyak banget, langsung aja aku bacain. Pertanyaan pertama langsung dari Andingko. Oke, untuk Dokter Atila. Andingko, ya. Namanya agak sulit ya. Untuk Dokter Atila, apakah memberikan stimulasi dan nutrisi kepada anak itu harus sesuai tahapan tumbuh kembangnya, dok? Mungkin pertanyaannya boleh nggak sih lebih advance, lebih maju gitu? Gimana kalau ada 1-2 step yang terlewati, apakah berdampak ke depannya? Ya. Halo, terima kasih pertanyaannya ya untuk Andingko. Oke, jadi keduanya harus diberikan bersamaan, tapi sebaiknya sih sesuai dengan usia ya. Karena gini, kalau misalnya umur 1 tahun, kemudian kita ajarkan belajar warna tuh 2 tahun. Ya biasa, tapi kalau misalnya aku seneng banget pakai contoh ya, biar relate aja. Jadi kalau pakai bahasa kan suka gimana gitu ya. Jadi misalnya dia umurnya baru 6 bulan, ada tuh pasien tuh 9 bulan udah, yuk anaknya kayaknya nggak tahu warna deh gitu. Padahal dia baru 9 bulan. Jadi jangan, kita boleh ingin anak kita optimal, tapi jangan terlalu jauh juga sih ya. Jadi sebaiknya memberikan stimulasi itu sesuai dengan usianya. Nah enaknya tuh sekarang tuh udah banyak, kita udah bisa buka-buka di mana aja ya, di buku kesehatan juga ada tuh cara menstimulasi si kecil sesuai dengan tahapannya, atau juga bisa buka-buka kumparan mam segala macam ya, itu ada semua di sana ya. Jadi saran saya jawabannya adalah sebaiknya sih sesuai dengan usianya. Karena tahapan itu berbeda-beda nih, 1 tahun, 1-2 tahun, 2-3 tahun berbeda-beda. Kalau memang dia bisa lebih cepat, baru ditambahkan ke depannya. Gitu loh. Jadi kalau misalnya ya kita contohin aja 9 bulan, dia belum tahu warna, nggak apa-apa karena emang itu 2 tahun. Tapi mungkin pada anak yang IQ tinggi, mungkin saja dia tiba-tiba bisa tahu warna merah dan biru, karena itu paling sering bisa dimengerti tuh oleh kecil. Dia dan nunjuk. Tapi kalau pink, ungu, dia agak bingung tuh, karena kan dia campuran warna ya. Nah kalau emang dia udah bisa, baru kita boleh maju ke step berikutnya. Oke, jadi terlalu jauh juga jangan, terlambat juga jangan. Ya. Sambil dilihat juga perkembangan si anaknya ya. Benar. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Aku lanjut ke pertanyaan kedua dari Gaisa Mom. Oh, ini namanya Gaisa. Untuk Mom Chelsea, sebagai ibu 2 orang anak, apa aja sih kesulitan yang terjadi saat menstimulasi perkembangan IQ anak agar optimal? Apalagi 2 anak ini kan berbeda gendernya ya. Boleh sharingnya mungkin ada perbedaan stimulasinya. Silakan Chelsea. Hai, ini pertanyaannya benar-benar relate banget sih ke kehidupan sehari-hari aku ya. Karena kan perbedaan gap umurnya Dante dan Nasusha itu kan 4 tahun ya. Sebenarnya dibilang terlalu jauh juga enggak, dibilang terlalu dekat juga enggak gitu. Nah tapi yang paling sulit adalah ketika kalau misalkan dua-duanya sama-sama manja. Kayak misalkan aku lagi main sama Dante gitu ya, lagi main puzzle sama dia, kakaknya datang, pengen ikutan juga. Nah itu kan biasanya jadi buyar tuh. Nah akhirnya kayak aku tuh selalu cari cara bagaimana caranya kalau misalnya Nasusha lagi nggak sekolah, dan kita tuh selalu bermain bersama-sama gitu. Misalkan contoh, bikin Play-Doh, bikin dari tepung, bukan beli Play-Doh yang udah jadi gitu ya, jadi bikin gitu. Nah itu kan Nasusha juga bisa ajarin Dante, Dante juga lebih bisa nanya-nanya, terus kita juga lebih bisa kasih tahu ini warnanya apa, kayak gitu-gitu. Jadi lebih seperti itu sih. Jadi kesusahannya mungkin seperti itu. Tapi kan sekarang ini sebenarnya Nasusha dari pagi sampai siang itu udah punya kegiatan. Nah, aku bersyukur banget jadinya ada momen-momen di mana memang aku tuh lebih fokus buat Dante di pagi hari. Setelah aku bikin bekal, nganterin Nasusha, aku lebih fokus sama Dante. Setelah itu Dante tidur siang, baru aku jemput Nasusha. Jadi waktunya mungkin lebih dibagi-bagi kali ya, gitu sih, seperti itu sih. Oke, baik. Mungkin Mbak mau menambahkan dari kacamata psikologi, Mbak Mel? Oke, Mbak Dini. Jadi sebenarnya untuk menyiasati ya, kalau misalnya rentang usianya beda dan mungkin jenis kelaminnya beda. Kalau untuk mainan sendiri itu sih sifatnya sebenarnya genderless ya, artinya tidak ada preferensi gender. Misalnya kalau mobil-mobilan apakah hanya untuk anak laki-laki aja, itu nggak kayak gitu, atau masakan itu hanya untuk perempuan aja gitu. Jadi kalau mainan itu sifatnya netral kok gitu. Toh juga kita melihat
profesi-profesi yang misalnya identik dengan jenis kelamin tertentu sekarang juga sudah mulai merata gitu ya. Nah, mungkin yang lebih menantang adalah usianya. Untuk hal ini kita bisa menggunakan mainan yang sama, tapi cara mainnya yang beda. Gitu misalnya, kita lagi main balok-balok nih. Nah, mungkin kalau yang seumuran Asusya udah bisa ya, Mbak Chelsea bikin bangun-bangun gitu, kayak bikin castle, bikin mobil, bikin hewan-hewan apalagi. Tapi kalau untuk Dante, mungkin masih di menyusun aja gitu, atau menyusun baik secara ke atas atau secara ke samping gitu ya, mengurutkan, atau lagi dalam tahap yang awal banget untuk belajar satuan gitu, mungkin 1, 2, 3 dan sebagainya gitu, atau udah lebih mengenal warna yang luas gitu, bukan cuma warna primer aja tapi juga warna-warna campuran gitu ya, yang udah sulit-sulit, misalnya beda turquoise sama biru dongker gitu ya. Nah, itu udah mulai lebih luas lagi untuk pemahaman warna. Nah, itu bisa dikasih ke Dante gitu. Jadi dengan mainan yang sama tapi cara main yang beda sesuai sama usianya. Oke, jadi mudah-mudahan jawaban dari Chelsea, dari Mbak Mel juga bisa melengkapi ya tadi referensinya untuk Mam Gaisa. Oke, aku lanjut ke pertanyaan ketiga dari Chandra Naga untuk Mbak Syara. Ini detail, Mbak, hal apa sih yang penting diperhatikan orang tua saat memutuskan susu formula apa yang baik untuk mendukung kinerja anak yang optimal? Kinerja otak anak yang optimal. Silakan Mbak Syara. Oke, thank you. Mom, Mom siapa tadi? Chandra Naga ya? Chandra Naga. Oke, nah jadi aku mencoba fill in dari pihak brand, mungkin nanti Dokter Atil bisa menambahkan ya. Gitu. Jadi sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Atila, untuk memastikan susu yang kita pilih sudah memenuhi kinerja otak si kecil, itu pertama kita harus memastikan susu tersebut terbukti klinis dan memiliki basic science ketika pembuatan formulasinya gitu. Terus yang kedua dari sisi ingredients sendiri, ada beberapa ingredients yang memang sudah terbukti klinis mendukung IQ si kecil gitu. Yang pertama tadi DHA gitu, jadi kita aku sendiri personally sebagai mom itu selalu compare gitu kan, DHA berfungsi untuk meningkatkan kinerja otak. Aku akan compare, oke, dari susu-susu ini mana sih yang DHA-nya lebih tinggi, tingkat levelnya tuh mana yang lebih tinggi gitu. Terus yang kedua MFGM, yang ketiga adalah zat besi, itu juga berfungsi untuk mendukung kinerja otak, dan juga omega 3 dan 6 gitu. Nah, mungkin dari Dokter Atila ada yang bisa ditambahkan nih, enggak nih Dok? Jadi apa sih nutrisi yang harus kita make sure ada di sebuah susu ketika kita mencari susu untuk mendukung kinerja otak si kecil? Baik, aku langsung. Ya, jadi kita sebagai E+Mom harus smart ya. Jadi baca, nggak pernah skip untuk baca nih. Kandungannya apa nih susu, kan banyak sekali sekarang susu-susu itu ya. Nah, jadi kalau memang untuk meningkatkan IQ tentunya yang tadi kami kalau para dokter memang harus ada uji klinis dulu. Ya, kalau belum terbukti secara klinis ya berarti belum dicobakan kan, dia belum ada bukti gitu. Tapi kalau DHA udah terbukti. Ya, kemudian MFGM juga sudah ada penelitiannya dan tadi sudah saya bacakan. Zat besi jangan lupa ya, Mam. Zat besi itu penting sekali karena dia ada di dalam semua sel tubuh kita juga untuk pertumbuhan, pertambahan pekerjaan otak si kecil. Kemudian jangan lupa juga omega 3, omega 6. Kenapa sih omega 3, omega 6, DHA itu penting? Karena dia tidak bisa dibuat dari tubuh. Gitu loh, makanya kita makanya kita membutuhkan tambahan dari luar. Nah, itu dia tadi, sambil kita memberikan susu, kita juga harus sekalian menambahkan zat yang diperlukan untuk kinerja otak si kecil lebih optimal. Oke, jadi tadi sudah bisa tuh terpenuhi ya dari nature-nya, genetik ya, nurture-nya, stimulasinya, dan nutrisinya. Jangan lupa, itu 3 rumusan wajib. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini sudah dijawab, walaupun A+Moms mungkin tidak semua pertanyaannya bisa aku bacakan. Mudah-mudahan yang tadi aku pilih bisa mewakili rasa keingintahuan dan mengobati kekhawatiran A+Moms semua. Oke, kalau begitu sebelum aku tutup live-nya, aku mau memenuhi janji. Ini salah satunya aku mau bagi-bagi hadiah ya, Dok ya. Bagi-bagi hadiah door prize untuk A+Moms yang sudah setia nontonin live talk Instagram Kumparan Mam bersama Infagro A+ sampai akhir. Yeay. Nah, sekarang mau tahu hadiahnya?
Oke, aku spill sekarang. Hadiah door prize-nya ini fantastis, yaitu 1 unit air fryer persembahan dari Enfagrow A+ MFGM Pro. Oh, ini aku juga mau. Aku juga mau. Bisa saya dibantu? Nggak boleh ya. Bermanfaat banget buat kita para A+ Moms. Ini udah pada nggak sabar ya, pengen tahu cara dapetinnya? Baik, tanpa basa-basi, langsung aku kasih tahu. Simple banget. Moms tinggal jawab satu pertanyaan dari aku dan ketik di kolom live chat ya. Kalau A+ Moms ikutin live-nya dari awal, pasti bisa langsung jawab. Apa sih pesan menarik yang didapatkan dari IG Live sore hari ini? Ayo, sekali lagi ya. Apa pesan paling menarik dari live kita hari ini? Silahkan diketik. Kalau nyimak tadi aku juga sambil catat nih ngeliat sampaikannya Dokter Adila ya. Banyak banget sebetulnya yang menarik ya. Highlight-nya banyak sekali. Misalnya yang paling penting ternyata IQ itu adalah dasar modal awal untuk kesuksesan anak di masa depan. Dan caranya gimana untuk mengoptimalkan IQ tadi? Ya tadi ya, genetiknya harus dilihat, nutrisinya dan juga stimulasi. Itu dua yang tidak boleh ditawar-tawar gitu. Nggak bisa dipisah ya dok ya. Nah, terus tadi juga dokter menjelaskan kalau IQ itu kayak apa sih, anak tuh jadi kayak otaknya tuh kayak spons, bisa menyerap informasi dan tadi apa? Sinaps ya dok ya? Ya, sinaps tuh otaknya jadi saling terkoneksi. Ya. Dan yang bikin dia bisa terkoneksi adalah nutrisi dan yang stimulasi. Baik dan stimulasi. Oke, ini yang menariknya jadi aku kasih tahu ya. aku yang menang, boleh? Nggak boleh. Oke, silakan kirim jawabannya di kolom live chat. Kumparan Mam hari ini aku langsung jadi rame banget. Ini juga jawabannya pasti bisa. Aku ulang lagi pertanyaannya. Apa sih pesan paling menarik yang didapatkan dari IG Live sore hari ini? Sekali lagi ya, apa pesan paling menarik yang didapatkan dari IG Live sore hari ini? Yang nanti jawaban yang paling tepat, yang paling mewakili akan mendapatkan 1 buah air fryer dari Enfagrow A+ MFGM Pro. Nah, ini kolom live chat juga langsung rame jawabannya. Oke banget. Aku masih menunggu ya. Oke. Nah, ini aku ulang lagi tadi, sekali lagi, bahwa menurut penjelasan dari sisi psikologi, dari sisi medis, kedokteran juga ya, IQ adalah modal dasar. Yang tadi aku pikir IQ itu cuman yang sifatnya logis gitu ya dok, math, science, tapi ternyata aspeknya tuh banyak banget gitu. Aspeknya mulai dari psikososialnya, kemampuan bahasanya, dia bisa berempati juga gitu. Kayak tadi Chelsea cerita dan umur 2 tahun bisa video call, dedinya nanya, aja oke, cepat sembuh gitu. Dan yang paling penting adalah dari IQ tadi supaya bisa semakin optimal harus ada 2 faktor, yaitu nutrisi dan juga stimulasi. Diulang-ulang terus karena itu memang sangat penting. Oke, sekarang aku sudah punya 1 nama yang berhak mendapatkan hadiah door prize dan 3 penanya terbaik. Namanya sudah aku pilih ya. Siap-siap sebelum aku di demo karena kebanyakan ngomong. Oke, 3 penanya terbaik yang mendapatkan hadiah saldo digital masing-masing senilai Rp250.000 adalah Anding Diko. Selamat. Yang kedua ada Gaisa Moms dan ketiga ada Chandra Naga. Yeay. Selamat kepada 3 pemenang yang namanya sudah aku sebutkan tadi dan juga pertanyaannya sudah aku bacakan dan sudah dijawab juga. Jangan lupa Instagram kamu jangan di private supaya proses klaimnya lebih mudah karena nanti dari tim kumparan akan menghubungi kamu lewat DM. Dan untuk pemenang door prize dengan hadiah 1 unit air fryer persembahan dari Enfagrow A+ MFGM Pro adalah, oke udah pilih, selamat kepada Ganda Ibun, yeay! Selamat, seru banget. Ini juga topik kita sore ini juga sangat menarik ya dok ya. Aku personally dapat informasi baru yang juga sangat insightful untuk aku dan sungguh juga A+ Moms juga jadi mendapatkan informasi baru gitu. Kita jadi tahu seberapa penting IQ yang tinggi untuk kesuksesan anak di masa depan dan kita juga jadi menambah pengetahuan soal apa aja sih yang anak butuhkan untuk meningkatkan kecerdasan IQ mereka sampai jadi lebih tinggi dan juga optimal. Tentunya yang paling utama dan harus dipenuhi adalah nutrisi ya, garis bawah. Bukan asal kenyang, tapi nutrisi yang baik dari susu pertumbuhan anak Enfagrow A+ MFGM Pro yang bisa membantu A+ Moms untuk meningkatkan IQ si kecil secara optimal.
Aduh, ini nggak kerasa kita udah 1 jam ya dok ya hampir ya ngobrol-ngobrol di live talk kumparan mam bersama Enfagrow A+ sore ini. Saking serunya sampai nggak inget waktu loh. Ini aku dari tadi udah di waktu-waktu gitu. Nah sebetulnya masih banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita bahas bareng narasumber case kita hari ini. Tapi sayang sekali live ini harus selesai. Jadi thank you so much Dr. Atila sudah hadir dan memberikan ilmunya buat kita. Terima kasih kembali. Terima kasih semua Plus Mom buat kebersamaannya. Thank you juga Chelsea udah sharing hari ini. Thank you so much. Thank you. Mbak Marcelina juga udah sharing dari kacamata psikologi dan juga Mbak Syara. Thank you. Terima kasih sama-sama, Plus Mom. Bermanfaat sekali pengetahuan dan pengalamannya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Amin. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kalau gitu Chelsea, Mbak Marcelina, dan Mbak Syara, sampai jumpa lagi ya. Sehat semua. Bye. Bye-bye. Thank Bye-bye. you. Sehat-sehat. Bye. Bye. Dokter Atila juga, thank you banget ya dok. Sekali lagi aku senang banget punya Dokter Atila di studio. Aku juga senang banget datang ke sini. Ngobrol-ngobrol TikTok. Dokter Atila di tengah kesibukannya sempetin datang. Semoga bisa main-main lagi ke Kumparan di acara-acara selanjutnya ya dok. Siap, mudah-mudahan pas waktunya ya. Ya amin, thank you. Amin. Oke, A+ Mom, sebelum aku tutup, aku mau ajak A+ Mom semua untuk ikut submit foto dan story di Instagram tentang daily signs of higher IQ dari anak-anak Mom. Jangan lupa di tag ke akun @enfa_club karena akan ada hadiahnya yaitu iPhone 14. Wow. Ada air fryer dan juga 1 set Smiggle dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Tentunya persembahan dari Enfagrow A+. Siapa tahu kan kamu jadi salah satu orang yang beruntung memenangkan hadiahnya. Jadi jangan ragu untuk ikutan, mumpung kamu masih punya waktu nih dari tanggal 30 Januari sampai 19 Februari 2023. Hadiahnya seru banget semuanya. Sekarang udah saatnya aku, Dini Hidayati, dan juga Dr. Atila pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara kumparan lainnya. Sampai jumpa. Bye.